wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ida Fauzia akan menjelaskan materi tentang pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Yang pertama, apa pengertian dari pemerintahan daerah? Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD sesuai dengan asas otonomi dan pembantuan dengan prinsip NKRI. Kemudian, apa perangkat dari pemerintahan daerah? Perangkat dari pemerintahan daerah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, perangkat pemerintahan daerah tingkat provinsi yang terdiri dari kesekretariatan daerah, inspektorat, dinas daerah provinsi, lembaga-lembaga atau badan-badan. Selanjutnya yang kedua adalah perangkat pemerintahan daerah tingkat kabupaten atau kota yang terdiri dari kesekretariatan daerah, inspektorat, dinas daerah kabupaten atau kota, badan-badan atau lembaga-lembaga, kecamatan, dan kelurahan. Yang kedua adalah pemerintahan desa. Apa pengertian dari pemerintahan desa? Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian, apa saja perangkat dari pemerintahan desa? Perangkat pemerintahan desa terdiri dari yang pertama, kepala desa, yang kedua, sekretariat desa, yang ketiga, ketua pelaksana wilayah yang setara dengan kewilayahan, yang kelima adalah pelaksana yang terdiri dari kepala urusan pemerintahan, kepala urusan keuangan, kepala urusan kesejahteraan rakyat, kepala urusan umum, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui pengertian dari pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, lalu apa sih hubungan dari keduanya, yaitu hubungan dari pemerintahan daerah dengan pemerintahan desa. Di sini pemerintahan daerah dengan pemerintahan desa memiliki 3 hubungan. Yang pertama, hubungan sistem dan organisasi pemerintahan. Yang kedua, hubungan kewenangan. Yang ketiga, hubungan keuangan. Yang mana pemerintahan daerah memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada pemerintahan desa. Jadi bisa saja nanti pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengawasi keuangan yang ada di pemerintahan desa. Misalnya, setelah kita mengetahui pengertian dari pemerintahan daerah dan pengertian dari pemerintahan desa, selanjutnya kita juga harus mengetahui apa saja asas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan asas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Yang pertama adalah pengertian asas itu sendiri. Asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi pedoman atau sesuatu yang menjadi dasar dalam menyelenggarakan sesuatu, yang dalam hal ini adalah dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Asas dari pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa kepala desa bersama-sama dengan DPRD dibantu dengan perangkat daerah harus menyelenggarakan pemerintahan daerah yang berpedoman pada asas-asas berikut. Yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua, asas tertib penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Yang keempat, asas keterbukaan. Kelima, asas proporsionalitas. Keenam, asas profesionalitas. Ketujuh, asas akuntabilitas. 8, asas efektivitas. 9, asas efisiensi. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah asas keadilan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui asas dari pemerintahan daerah, kita akan mempelajari tentang asas pemerintahan desa.
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 menyatakan bahwa asas-asas pemerintahan desa terdiri dari: pertama, asas kepastian hukum; yang kedua, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan; yang ketiga, asas kepentingan umum; yang keempat, asas keterbukaan; kelima, asas proporsionalitas; keenam, asas profesionalitas; ketujuh, asas akuntabilitas; kedelapan, asas efisiensi dan efektivitas; sembilan, asas kearifan lokal; kesepuluh, asas keberagaman; yang kesebelas adalah asas partisipatif. Mungkin asas-asas yang lainnya sudah tidak asing bagi teman-teman semua. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang asas kearifan lokal. Apakah yang dimaksud dengan asas kearifan lokal? Asas kearifan lokal adalah sebuah penyelenggaraan pemerintahan harus memperhatikan apa saja yang dibutuhkan oleh desa tersebut. Sedangkan asas keberagaman adalah pemerintahan desa harus mengayomi semua masyarakat tanpa mendiskriminasinya. Sedangkan asas partisipatif artinya semua elemen yang ada di dalam desa itu harus ikut berpartisipasi dalam memajukan kesejahteraan desanya. Selanjutnya adalah kewenangan dari pemerintahan daerah dan kewenangan dari pemerintahan desa. Kewenangan adalah kemampuan atau hak seseorang untuk bertindak, baik itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang diberikan oleh undang-undang dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya adalah wewenang yang tidak diberikan kepada pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, yang mana hal ini dilaksanakan oleh pemerintahan pusat saja. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa ada urusan yang mana pemerintahan pusat melaksanakannya, akan tetapi pemerintahan daerah dan pemerintahan desa tidak diberikan kewenangan untuk melaksanakannya. Yang mana saja itu? Yang pertama adalah politik mancanegara atau politik luar negeri. Pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa tidak diberikan kewenangan untuk mengurusi urusan politik, baik itu merekomendasikan pejabat untuk melakukan diplomatik luar negeri dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pertahanan. Pemerintahan daerah dan pemerintahan desa tidak diberikan kewenangan untuk mengurusi masalah pertahanan negara. Yang ketiga adalah keamanan. Yang keempat adalah moneter dan fiskal. Pemerintahan daerah dan pemerintahan desa tidak diberikan kewenangan untuk mengurus urusan keuangan negara atau peredaran uang atau kebijakan moneter dan lain sebagainya. Yang kelima adalah pemerintahan daerah dan pemerintahan desa tidak diberikan kewenangan untuk memberikan abolisi, gresi, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah agama. Jadi pemerintahan daerah dan pemerintahan desa tidak diberikan kewenangan untuk mengurusi urusan keagamaan tingkat nasional, seperti tidak diberikan kewenangan untuk membuat hari libur, hari besar, hari raya keagamaan tingkat nasional. Seperti itu contohnya. Selanjutnya adalah kewenangan dari pemerintahan daerah. Kewenangan pemerintahan daerah terdiri atau terbagi menjadi dua bagian, yaitu kewenangan pemerintahan daerah tingkat kabupaten atau kota dan kewenangan pemerintahan daerah tingkat provinsi. Baiklah, kita akan membahas terlebih dahulu apa saja sih kewenangan pemerintahan daerah tingkat provinsi. Kewenangan pemerintahan daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pengawasan, serta pemanfaatan tata ruang.
Yang kedua adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, termasuk mengenai sarana dan prasarana kepentingan umum serta penanganan masalah kesehatan. Yang ketiga adalah penyelenggaraan urusan pendidikan, yang mana termasuk ke dalam alokasi sumber daya manusia yang potensial serta penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten atau kota. Yang keempat adalah pelayanan bidang ketenagakerjaan, termasuk memfasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, sampai usaha menengah termasuk ke lintas kabupaten atau kota. Yang kelima adalah pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan, catatan sipil baik itu lintas kabupaten atau kota. Yang keenam adalah pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal baik itu tingkat kabupaten atau kota. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah pelayanan urusan lainnya yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintahan daerah tingkat kabupaten atau kota, dan urusan wajib lainnya yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan. Bagian yang kedua adalah kewenangan pemerintahan daerah tingkat kabupaten atau kota, yang terdiri dari 5 kewenangan. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, dan serta pengawasan tata ruang. Yang kedua adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, baik itu menyediakan sarana dan prasarana umum. Yang ketiga adalah penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, penanganan bidang ketenagakerjaan, serta memfasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang keempat adalah pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan administrasi, catatan sipil, dan pelayanan administrasi umum pemerintahan, serta pelayanan administrasi penanaman modal. Yang kelima atau yang terakhir adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat kabupaten atau kota yang lainnya dan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai perangkat daerah dan perangkat desa. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang perangkat daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga dalam pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah. Perangkat daerah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, perangkat daerah tingkat provinsi, dan yang kedua, perangkat daerah tingkat kabupaten atau kota. Kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana perangkat daerah tingkat provinsi, yang terdiri dari pertama, sekretariat daerah. Sekretariat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala pemerintahan daerah tingkat provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur, di mana sekretariat daerah tingkat provinsi ini dipimpin oleh sekretaris desa yang bertugas atau memiliki wewenang untuk membantu kepala pemerintahan daerah provinsi menyelenggarakan pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tata laksana, serta memberikan pelayanan kepada administrasi pada tingkat daerah provinsi. Sekretaris daerah diangkat dan diberhentikan oleh presiden sesuai dengan usul dari gubernur. Perangkat daerah provinsi yang kedua adalah inspektorat. Inspektorat adalah aparat internal pemerintahan daerah yang bertugas untuk menjamin suatu kegiatan di dalam pemerintahan daerah itu berjalan efisien, efektif, dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Selain itu, inspektorat daerah provinsi juga
membantu gubernur dalam membina dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat provinsi. Perangkat daerah yang ketiga adalah dinas daerah provinsi. Dinas daerah provinsi dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah, di mana dinas daerah ini khususnya daerah provinsi memiliki tugas untuk menjalankan kewenangan desentralisasi dan menyelenggarakan wewenang yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah selaku wakil daerah.